Di balik sejarah peradaban manusia, pernah ada seorang raja yang kekuasaannya tak tertandingi, bukan hanya atas manusia, tapi juga atas jin, angin, dan seluruh makhluk di langit dan bumi. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihi. Sejak kecil, Sulaiman dikenal memiliki kecerdasan luar biasa. Bahkan, saat masih muda, ia sudah ikut mendampingi ayahnya memimpin Bani Israel. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kisah keadilannya saat menyelesaikan sengketa antara dua wanita yang berebut anak, di mana dengan kebijaksanaannya, Sulaiman berhasil menemukan kebenaran. Saat Nabi Daud wafat, Allah mengangkat Nabi Sulaiman sebagai raja sekaligus nabi. Namun kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya bukanlah kekuasaan biasa. Allah anugerahkan mukjizat luar biasa yang tak pernah dimiliki manusia sebelum atau sesudahnya. Pertama, Nabi Sulaiman memiliki kemampuan berbicara dengan binatang. Dalam Al-Quran Surat An-Naml, diceritakan tentang seekor semut kecil yang memperingatkan kaumnya agar masuk ke sarang, supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman yang mendengar suara itu hanya tersenyum sambil memuji Allah. Kedua, Nabi Sulaiman memiliki pasukan bangsa jin. Mereka tunduk di bawah perintahnya, membangun istana, membuat perhiasan, hingga menyelam ke dasar lautan untuk mengambil kekayaan bumi. Jin-jin itu tak berani membangkang, karena Nabi Sulaiman dianugerahi kekuatan khusus dari Allah. Ketiga, angin pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Dalam surat Syed ayat 36, Allah menyebutkan bahwa angin diperintahkannya untuk membawa Nabi Sulaiman ke negeri yang penuh berkah, sesuai keinginannya. Dalam sekejap, angin bisa membawanya melintasi lautan dan gurun. Namun, mukjizat terbesar Nabi Sulaiman terjadi saat kisah pertemuannya dengan Ratu Bilqis dari negeri Saba. Saat itu, burung Hathad yang diutus Nabi Sulaiman berkelana hingga ke negeri Saba. Ia kembali membawa kabar tentang seorang ratu yang memimpin negeri makmur, namun masih menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun mengirim surat kepada Ratu Bilqis, mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Ratu Bilqis semula ragu, namun memutuskan untuk menghadap langsung ke istana Nabi Sulaiman. Sebelum kedatangannya, Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya, "Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Bilqis ke sini sebelum dia datang?" Jin Ifrit menjawab, "Aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Tapi seorang hamba Allah yang memiliki ilmu dari kitab, disebutkan dalam tafsir sebagai Asif bin Barkhiyah, berkata, "Aku akan membawanya sebelum matamu berkedip." Dan seketika itu singgasana megah Ratu Bilqis sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah. Saat Bilqis tiba, ia kagum melihat keajaiban itu. Nabi Sulaiman pun mengujinya, menanyakan tentang singgasananya. Dan Bilqis berkata, "Seakan-akan inilah singgasanaku." Kemudian Nabi Sulaiman mengajaknya masuk ke dalam istana, yang lantainya terbuat dari kaca bening di atas air. Bilqis yang tak mengetahui, menyangka itu air, dan menyingkapkan kainnya. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu hanyalah kaca. Hingga Bilqis pun akhirnya beriman kepada Allah, dan meninggalkan penyembahan matahari. Hingga wafatnya, Nabi Sulaiman tetap seorang raja yang rendah hati. Ia selalu berdoa agar diberi kemampuan mensyukuri nikmat Allah dan tetap dalam ketaatan. Ketika ajal menjemputnya, Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri bersandar pada tongkatnya. Jin-jin yang masih bekerja tak menyadari kematiannya.
hingga rayap-rayap perlahan menggerogoti tongkatnya. Saat tongkat itu patah, jasad Nabi Sulaiman pun roboh. Barulah para jin sadar bahwa mereka sebenarnya tak mengetahui perkara gaib. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat Saba ayat 14. Dari kisah ini kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sekuat apapun kekuasaan, tetap semua adalah titipan Allah. Dan ketundukan pada Allah lah yang menjadi puncak kemuliaan manusia. Nabi Sulaiman, meski memiliki dunia, tak pernah sombong. Ia justru takut jika nikmat dunia membuatnya lalai dari Allah. Sahabat sekalian, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya tentang keajaiban, tapi tentang ketakwaan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Semoga kita bisa mengambil hikmah untuk tetap rendah hati di saat diberi nikmat, dan bersyukur atas setiap anugerah kecil maupun besar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel The Beauty of Islam. Karena di sini kita akan terus hadirkan kisah-kisah menakjubkan yang membuat hati semakin dekat dengan Allah.